Oke, baik, perkenalkan nama saya Naswa Akratifah Aktaleza. Di sini saya akan menjelaskan ulang materi tentang sistem operasi, yaitu di bab 7. Baik, kita mulai dari A. Definisi secara umum sistem operasi adalah sebagai sebuah program yang mengatur hardware dengan menyediakan landasan untuk aplikasi yang berada di atasnya, bertindak sebagai penghubung antara user dan hardware, bertugas untuk mengendalikan dan mengkoordinasi pengguna hardware untuk berbagai program aplikasi bagi bermacam-macam user. Sistem operasi adalah software yang bertugas untuk mengatur atau mengontrol manajemen hardware serta operasi-operasi dari sistem, termasuk menjalankan software aplikasi, yaitu aplikasi Office, aplikasi desain grafis, aplikasi multimedia. Secara umum, sistem operasi adalah perangkat lunak utama yang mengolah seluruh sumber daya komputer, menjalankan program, dan menjadi penghubung antara pengguna dengan hardware. Lanjut ke pengertian sistem operasi ditinjau dari 3 sudut pandang yang berbeda. Di antaranya, 1. Sistem sudut pandang pengguna. Sistem operasi adalah alat untuk mempermudah pengguna komputer. Sistem operasi seharusnya dirancang dengan mengutamakan kemudahan pengguna dibandingkan menggunakan kinerja ataupun utilitas sumber daya. Sebaliknya, dalam lingkungan multi-user, sistem operasi dapat dipandang sebagai alat untuk memaksimal pengguna sumber daya komputer. Tetapi pada sejumlah komputer, sudut pandang pengguna dapat dikatakan hanya sedikit. Sistem operasi dianggap sebagai alat yang memudahkan pengguna dalam menjalankan program, mengakses file, dan menggunakan perangkat komputer tanpa harus memahami detail hardware. Lanjut ke sudut pandang sistem. Singkatnya, sudut pandang sistem adalah pengolah sumber daya yang mengatur CPU, memori, penyimpanan, dan perangkat agar dapat digunakan secara efisien. Sistem operasi adalah aplikasi yang berjalan setiap saat yang dikenal dengan istilah kernel. Kita lanjut ke yang terakhir adalah sudut pandang tujuan. Sistem operasi adalah sebagai alat yang membuat komputer lebih nyaman digunakan untuk menjalankan aplikasi dan menyelesaikan masalah user. Tujuannya untuk memastikan sistem berjalan efisien, memberikan kemudahan pada pengguna, menjamin keamanan dan stabilitas sistem. Lanjut ke abstraksi komponen sistem komputer. Abstraksi adalah cara OS menyederhanakan hardware sehingga mudah digunakan, meliputi proses, abstraksi CPU, memori virtual, abstraksi memori, file, abstraksi penyimpanan, device drive, abstraksi perangkat keras. Dari bagian komponen di atas, sistem komputer, posisi sistem operasi merupakan salah satu komponen utama dari sebuah sistem komputer. Komponen komputer lainnya adalah hardware, software, dan user. Kita lanjut ke perkembangan sistem operasi. Nah, ada generasi pertama yaitu dari 1945 sampai 1955. Namanya adalah vacuum tubes and floorboards. Belum memiliki sistem operasi dan lebih mengarah kepada perhitungan numerik dalam mekanisme menjalankan sistem komputer. Komputer dioperasikan manual menggunakan kabel dan sakral. Lanjut ke generasi kedua dari 1955 sampai 1965, yaitu bernama transistor and batch system. Pengguna batch processing system yaitu pekerjaan dikumpulkan ke dalam satu rangkaian komputer eksekusi secara berurutan. Contoh dari sistem operasi ini adalah VMS atau Fortran Monitoring System dan IBSYS dan IBM System 300. Pemrosesan pekerjaan secara antrian. Lanjut ke generasi ketiga yaitu 1965 sampai 1980 yang bernama IC and Multiprogram.
programming, penggunaan multiprogramming, multi-user, team sharing, dan polling. Mulai dari konsep file system dan virtual memory, lanjut ke generasi 4 sampai dengan sekarang. Adanya penambahan fungsi real-time application, network operating system, dan distribution operasi system. Contoh sistem operasi yang sering kita pakai dalam Windows, MacBook, Linux, dan lain-lain. Kita lanjut ke layanan sistem operasi. Pembuatan program sistem operasi. OS menyediakan editor, compiler, linker, dan debugger. Lanjut ke eksekusi program. Langkah OS saat menjalankan program yaitu muat program ke memori, sediakan CPU, antar input dan output, tangani gangguan. Kita lanjut ke operasi dan ada lain sebagainya seperti operasi iya atau O, manipulasi sistem berkas, komunikasi, deteksi error, dan lain-lain. Bagaimana bagian-bagian sistem operasi? Sistem operasi secara umum terdiri dari beberapa bagian, yaitu buat mekanisme meletakkan kernel ke dalam memori, kernel inti dari sistem operasi, command interpreter atau shell bertugas membaca input dari user, pustaka atau library menyediakan kumpulan fungsi dasar dan standar yang dapat dipanggil oleh aplikasi lain, dan terakhir adalah driver berinteraksi dengan hardware ekstra dan sekaligus untuk mengontrol mereka. Nah, ini lapisan-lapisan dalam sistem operasi. Ini ada proses booting, adalah proses di mana suatu komputer dan sistem operasi mulai bekerja dengan menginisialisasi semua device beserta drivernya. Nah, ini urutan-urutan terdiri dari boot leader, kernel, kemudian kernel input file system. Selanjutnya kernel akan menjalankan program bernama init. Program bernama init adalah yang kemudian menjalankan proses terakhir, yaitu dijalankan oleh initKT. Nah, ini konsep komunikasi dengan peralatan atau hardware. Nah, ini penjadwalan proses. Penjadwalan bertugas memutuskan 1. Proses yang harus dikerjakan, 2. Kapan dan berapa lama proses itu berjalan. Adapun penjadwalan bertugas memutuskan 1. Proses yang harus berjalan, 2. Kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Nah, dari ini kriteria untuk mengukur dan optimasi kinerja penjadwalan. Nah, ini metode penjadwalannya ada non-primitif, ada primitif. Nah, yang terakhir adalah algoritma penjadwalan. Oke, baik. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada yang kurang jelas, mohon maaf karena saya di sini juga masih belajar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.